Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita sekalian. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk kita bersama bisa menunaikan salah satu di antara sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan, yaitu adalah makan sahur. Diriwayatkan dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'ma sahuril mu'min atamru, bahwasanya sebaik-baik sahur orang beriman adalah dengan tamar, yaitu kurma. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya kurma adalah di antara, yaitu tumbuhan atau pohon-pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya At-Tibun Nabawi, Barakatun Nakhlah tatadammanu kathrata khairiha, bahwasanya keberkahan pohon kurma itu mencakup banyak kebaikan padanya. Wadawamu dhilliha, naungannya itu abadi. Watibu samariha, dan buahnya itu bergizi. Wawujuduhu ala dawam, dan keberadaannya itu langgeng. Wathamaruha yu'kalu ratban wa yabisan wa bilhan wa yani'an, yaitu buahnya juga dapat dimakan dalam keadaan masih basah, kering, mentah, atau sudah matang sekali. Kemudian wa yutakhadhu husunuha al-hasru wal makatil wal awani wal marawih wa ghairi dzalik, dan juga yaitu batang pohonnya bisa digunakan untuk bangunan, perkakas, wadah, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di dalam bulan Ramadan ini banyak kita kaum muslimin menyantap kurma, baik ketika berbuka atau ketika bersahur. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Berbicara tentang kurma tentunya mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang dikeluarkan ya oleh para ulama, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqun naro walau bisyikki tamroh, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Dalam riwayat yang lain, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidaklah di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala penerjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Dan ketika dia menoleh ke sebelah kanan, maka tidak dia dapati kecuali apa yang telah dia usahakan. Fayanzuru asy'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dan kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, dan dia tidaklah dapatkan kecuali apa yang telah dia kerjakan. Wa yanzuru baina yadayhi, dan dia menatap apa yang ada di hadapannya, fala yara illa nar tilqa'a wajhi, dan tidaklah ia lihat kecuali adalah ada api neraka yang begitu menyala-nyala di hadapan wajahnya. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, yaitu dengan sabdanya, "Fattaqun naro walau bisyikki tamrah." Maka jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan separuh kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka dengan perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum.
Ketika kita di bulan Ramadan ini banyak mengkonsumsi kurma, maka hendaknya banyak sekali pelajaran yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kurma tersebut. Di antaranya kurma tersebut memberikan pengingat kepada kita, memberikan ibrah pelajaran kepada kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau mewasiatkan kepada kita untuk berusaha menjaga diri kita dari api neraka meskipun itu dengan separuh kurma. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim bahwasanya pernah Aisyah kedatangan seorang yaitu wanita miskin yang dia pada saat itu sedang membawa dua putrinya. Berkata Aisyah, "Ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha fa'at'amtuha thalathata marat." Datang kepadaku seorang wanita miskin membawa dua putrinya. Kemudian aku berikan kepada ibu tersebut yaitu 3 butir kurma. Fa'atot kullu wahidatin minhuma tamrotan. Maka ibu tadi pun memberi pada setiap anaknya itu sebiji kurma. Falamma rafat ila fiha. Maka ketika ibu tersebut ya berusaha untuk ya memakan atau sudah mengangkat biji kurma tersebut ke arah mulutnya ya litakulaha untuk dimakan atau bahasa sekarang adalah untuk siap-siap dicaplok ya dikonsumsi fastat ad, fastat amatha ibnataha maka kemudian dua putrinya tadi yang ada di kanan dan kiri tadi pun memintanya fasyaqqatit tamratal lati kanat turidu an ta'kulaha bainaha maka kemudian si ibu tadi pun yaitu membelah satu kurma yang hendak dia makan tadi, dia belah jadi dua, kemudian dia berikan kepada masing-masing putrinya tadi. Maka Aisyah mengatakan fa'ajabani sya'nuha. Maka kemudian perilaku ibu tersebut dengan kasih sayangnya, ya, dengan ketulusannya, ya, dengan kecintaannya kepada kedua putrinya, satu butir kurma yang hendak dimakan tersebut, yaitu kemudian dibelah jadi dua, kemudian diberikan kepada putrinya masing-masing. Maka kemudian fajakartu dzalik alladzi sana'at li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada ibu tadi dengan sebab yaitu separuh kurma yang ia berikan kepada anaknya tadi, yaitu Allah berikan kepadanya jannah yaitu surga au a'taqaha biha minan nar atau Allah membebaskan ibu tadi dengan sebab perantara kurma tadi dari api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sungguh betapa besar dan betapa mulia syariat yang ada pada agama ini, bahwasanya Allah membukakan kepada mereka berbagai macam yaitu pintu-pintu kebaikan dan begitu macam yaitu jalan-jalan untuk meraih surganya. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga bersabda yaitu man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi thayyibin la yaqbalullahu illa thayyib. Barang siapa seorang tersebut bersedekah dengan sebiji kurma dari cara yang halal, maka Allah tidak menerima kecuali cara yang halal. Illa taqabbalahullah biyaminih. Kemudian Allah terima sedekah tersebut yaitu dengan tangan kanannya. Fayurabbiha li sahibiha. Maka kemudian Allah kemudian mengembangkan ya sedekah itu kama yurabbi ahadukum fulwahu sampai seperti salah seorang kalian mengembangkan anak kudanya hatta takuna mislal jabal yaitu sampai kemudian segede gunung. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Hadis ini juga memberikan yaitu semangat kepada kita bahwasanya satu biji kurma tersebut ketika diberikan ikhlas, ketika diberikan dari cara yang halal, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerimanya, menerima sedekah tersebut, maka kemudian sekecil satu biji kurma tersebut, ya satu biji buah kurma tersebut, maka kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikembangkan pahala
pahalanya oleh Allah Ta'ala sebesar yaitu adalah seperti sebuah gunung yang begitu gede. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini adalah beberapa hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang buah yang sering kita makan terutama pada saat sahur kita atau pada saat berbuka kita, yaitu adalah dengan kurma. Bagaimana sepotong kurma menjadi penyelamat buat orang tersebut dari api neraka. Bagaimana dengan sebiji kurma menjadi penyebab orang tersebut masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Di antara faidah yang bisa kita petik di dalam hadis ini adalah yang pertama, yaitu kasratu turukil khair, yaitu betapa banyak jalan-jalan kebaikan yang Allah berikan, yang Allah bukakan kepada seorang tersebut untuk meraih keridoannya. Hal ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau ketika membawakan hadis ini, beliau memberikan judul babnya adalah yaitu bab kasratu turukil khair. Ketika pintu surga itu begitu banyak, ya, pintu surga itu begitu banyak. Di antaranya adalah pintu Ar-Rayyan yang itu adalah untuk orang-orang yang berpuasa. Maka ketika pintu surga itu banyak, maka begitupun jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala maka amat sangat banyak. Asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang kedua, yaitu adalah dari hadis ini diambil faedah bahwasanya seorang tersebut hendaknya yaitu berusaha untuk senantiasa menjaga sedekahnya, baik sedekah secara banyak atau kemudian secara sesuai dengan kemampuannya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, maka janganlah seorang tersebut meremehkan kebaikan meskipun itu hanya kecil. Ya, meskipun itu hanya sedikit, meskipun itu separuh kurma tadi yang diberikan oleh ibu tadi, ternyata separuh kurma tadi itu menjadi sebab bagi ibu tadi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimanallah yakum. Di antaranya adalah yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah khusus kita pada saat ini di dalam bulan Ramadan, maka yaitu di antara adab dalam bulan Ramadan adalah meningkatkan kedermawanan di dalam bulan yang penuh dengan berkah ini. Al-Imam Syafi'i menyebutkan dalam suatu perkataannya, uhibbu lirrajuli az-ziyadata bil judi fi syahri Ramadan iktidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li hajatin nasi fihi ila masalihihim wa li tasyaghuli katsirin minhum bis shaumi was salati an makasibihim. Al-Imam Syafi'i bertutur, aku mencintai dan aku mengharapkan kepada seorang tersebut untuk menambahkan kedermawannya di dalam bulan Ramadan sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai bentuk perwujudan perhatian dia kepada kebutuhan kaum muslimin ketika mereka tersebut banyak yang disibukkan dengan berpuasa, disibukkan dengan sholat, disibukkan dengan beribadah daripada mereka pada saat itu adalah mencari maisha. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini diantaranya. Dan dahulu juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau menuturkan i'anatul fuqara bil it'ami fi syahri Ramadan huwa min sunanil Islam. Bahwasanya i'anatul fuqara, membantu orang-orang fuqara, orang-orang fakir, orang-orang yang tidak berkecukupan dengan memberikan makan kepada mereka di bulan Ramadan, baik untuk sahur, baik untuk berbuka, maka ini adalah di antara sunnah-sunnah Islam. Syekh Abdullah Al-Fauzan di dalam Mukhtasar Ahaditsus Syam, beliau menyebutkan min turuqis shadaqah fi Ramadan, di antara usaha atau bentuk-bentuk memberikan sedekah di dalam bulan Ramadan adalah
i'dadut ta'am, yaitu adalah memberikan makanan, wa taqdimuhu lil usaril faqirah, atau mengedepankan kebutuhan makanan tersebut kepada keluarga-keluarga yang mereka tidak mampu, au da'wati ilaih, atau menyeru atau mengundang atau mengajak mereka, yaitu orang-orang yang tidak mampu tersebut untuk menikmati makanan. Wa man ra'al udul an dzalika ila ma huwa anfa' lil faqir, dan kemudian barang siapa yang memandang bahwa hal tersebut memang lebih layak untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir, seperti adalah min daf'in nuqud, yaitu adalah memberikan uang kepada mereka, awil malabis, memberikan pakaian kepada mereka, awil at'imah allati yantafi'u bihal faqir, atau memberikan makanan-makanan kepada mereka yang seandainya mereka tersebut dapat menikmatinya, wa yastafidu minha bitadarruj fahadza aula, dan barang siapa melakukan tersebut yaitu adalah dengan bertahap demi bertahap, maka ini baik untuk mereka. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini adalah di antaranya ya, bahwasanya dari sebutir kurma yang kita makan di sahur ini memberikan faedah bahwasanya ketika kita memberi sebutir kurma tersebut kepada orang lain, mudah-mudahan itu dapat menjadikan diri kita yaitu terhindar dari api neraka. Kemudian bahwasanya dari sebutir kurma yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan tersebut, yaitu ketika kita kelak nanti bisa melihatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimanallah iyyakum. Kemudian yang keempat, di antara faedah dari hadis ini adalah yaitu seorang muslim diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan, sebentuk apapun mungkin yang bisa dia kerjakan, meskipun itu adalah dengan yaitu separuh buah kurma, separuh dari kurma yang kita miliki. Kemudian yang kelima, di antaranya adalah keikhlasan seorang ibu dalam menyayangi putrinya. Ketulusan seorang ibu dalam memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan itu adalah di antara amal soleh yang dapat menyebabkan mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Sebagaimana tadi, ketika seorang ibu tersebut sudah mengangkat satu biji kurmanya, kemudian anaknya yang di kanan dan kiri merengek untuk meminta, maka sebiji kurma tersebut kemudian dibelah menjadi dua, kemudian diberikan kepada mereka. Dan kemudian Aisyah pun takjub, kemudian Allah ceritakan kepada Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maka wajib bagi ibu itu untuk masuk surga. Kemudian yang keenam, dari faedah hadis ini, dari faedah pelajaran di kesempatan pagi ini adalah yaitu kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, bahwasanya kedua orang tua tersebut seringkali mereka yaitu mengedepankan kepentingan dan kebutuhan anak-anak mereka, ya, mengedepankan kemaslahatan anak-anak mereka, walaupun hakikatnya mereka pun butuh pada sesuatu itu, akan tetapi besarnya kasih sayang yang dimiliki oleh orang tua, besarnya kasih sayang yang ada di dalam hati seorang ibu, dan betulnya kasih sayang yang ada di benak seorang ayah, yang kadang mereka harus berkorban, yang mereka kadang harus mengalah untuk memberikan apa yang diinginkan dan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai insan-insan yang berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama keluarga kita, kedua orang tua kita di dalam surganya yang seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimanallah yakum. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima sahur kita di pagi ini. Kemudian Allah berikan taufik kepada kita untuk menjadikan puasa hari ini puasa yang bernilai, dan Allah berikan kecintaan kepada kita yaitu untuk berbagi kepada sesama
ya, tidak memperdulikan banyak sedikitnya, yang terpenting adalah yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu berbagi meskipun dengan separuh kurma menjadi penyelamat dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.